Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi dan selamat bertemu lagi. Dari Verbitiskai Family Center SVD Ruteng, kami mempersembahkan Renungan Harian Katolik Senin 3 Januari 2022. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Sejak waktu itu Yesus memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan dan lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem, dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, bacaan Injil hari ini menampilkan Yesus Sang Terang yang hadir menghalau kegelapan dosa. Suasana hidup tanpa pengenalan akan Tuhan diibaratkan sebagai dunia yang suram dan gelap. Yesus Sang Terang mengawali pewartaannya dengan mengajak orang-orang sebangsanya bertobat dan hidup menurut kehendak Allah. Dengan demikian, pertobatan adalah langkah awal untuk hidup dalam jalan Allah. Ia pun berkeliling, menjamah dan menyembuhkan orang-orang sakit. Kehadiran Sang Terang membawa sukacita dan harapan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita pun ingin hidup dalam sukacita dan pengharapan. Kita ingin dijamah dan disembuhkan Tuhan, tetapi kita harus mulai dengan pertobatan diri. Bukankah setiap hari, tanpa kita sadari, kita sudah sering saling melukai dan menyakiti? Paus Fransiskus mengingatkan kita
bahwa orang yang paling banyak dan paling sering kita sakiti adalah orang yang paling dekat dengan kita. Kita ingin sebuah suasana keluarga yang tenang dan damai, tetapi kadang karena keegoisan kita menuntut dan memperlakukan mereka yang dekat dengan kita dengan kata-kata dan sikap yang melukai rasa, membuat cinta di dalam hati menjadi tawar dan tak bergairah. Banyak orang menjalani kehidupannya sebagai kewajiban dan tidak didasari oleh cinta yang ikhlas. Bagaimana kita bisa mendambakan sukacita dan harapan dalam keluarga-keluarga kita kalau kita tidak lagi memiliki cinta sebagai dasar untuk pengorbanan dan pelayanan kita? Seruan pertobatan Tuhan adalah ajakan sekaligus jalan yang terbuka kepada sukacita sejati. Mari kita bertobat dari cara dan gaya hidup kita yang lama. Kita mulai hidup secara baru dengan menjadi duta-duta cinta, mulai dari rumah-rumah kita. Biarkan terang yang Tuhan bawa menjadi pembalut yang menghangatkan lagi relasi kita dengan orang-orang di dekat kita. Lewat sentuhan cinta kita, Tuhan mau menjamah dan menyembuhkan mereka juga, sebagaimana Ia menjamah dan menyembuhkan hati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, semoga kehadiran-Mu memenuhi seluruh diri kami, dan gambaran-Mu terukir dalam hati kami, sehingga kami dapat berjalan dalam cahaya wajah-Mu dan berpikir, merasa, serta berbuat seperti Engkau sendiri, berbicara, berimpian, dan mencintai seperti Engkau telah mencintai kami. Semoga kami boleh menjadi duta-duta cahaya-Mu, duta-duta kasih-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian, semua mereka yang kita doakan, segala rencana dan kegiatan kita hari ini senantiasa dinaungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.